Tes 1 2 cek 1. Tes 1 2 cek. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Tuhan, bersyukur pada hari ini. Sempat gerimis tadi pagi, tapi puji syukur pada Tuhan diberikan lagi cuaca yang cerah. Sehingga kita bisa hadir pada saat hari ini untuk memuliakan, memuji nama Tuhan di tempat ini. Kita percaya kita masih ada pada saat hari ini adalah karena perlindungan Tuhan, amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mari pada saat hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap penyembahan kita. Namun sebelum kita lebih jauh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, pada saat ini saya minta Bapak Pendeta membantu Bapak Budianto untuk berdoa pembukaan pada saat hari ini. Jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah kita di dalam doa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Ia luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Gembala yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini karena kami merasakan kasih setia dan rahmat-Mu. Engkau yang melingkupi setiap kehidupan kami sehingga kami boleh bersuka cita dan datang kepada Tuhan. Inilah ibadah yang akan kami lakukan Tuhan. Kami rindu Engkau dan mengurapi setiap pribadi kami. Kami undang kuasa-Mu Roh Kudus, kami undang kehadiran-Mu. Sehingga ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang luar biasa di mana nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan di dalam semuanya. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Dari segi apapun yang boleh kami lakukan, kerjakan, kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah urapan dan kuasa otoritas wibawa yang daripada Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan anak-Mu. Sehingga ibadah ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap sidang jemaat umat Tuhan yang dalam perjalanan, yang menuju ke tempat rumah ibadah ini Tuhan, maupun mereka yang sedang bersiap, bahkan sudah siap di rumah untuk mengikuti acara ini. Kami memberkati, kami rindu Tuhan, Engkau hadir dan mengurapi setiap kami. Kami tidak izinkan segala kuasa bentuk apapun yang bukan berasal dari Allah. Kami ikat patah hancurkan segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan dan siap memuliakan Tuhan berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami datang dengan hati yang tulus Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus,
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Sila katakan, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, kami datang menyembah. Haleluya Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Haleluya Yesus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus, menyembah Kau Tuhan, menyembah yang maha kuasa. Kami datang dengan hati tulus, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Sedang jemaat terbagi berdiri pada saat hari ini, kita dengan sama hati katakan, oh, ku menyembahmu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah. Sekali katakan, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu dengan segenap hati, ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saya katakan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Naikkan sembahmu kepada Tuhan, oh Kau kudus Tuhan,
Sebab Kau kudus Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami agungkan Tuhan. Kau layak kami Hosana bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jamaat Tuhan. Oh, Roh Kudus Kau ada di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap pribadi Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab Kau kudus Tuhan. Sebab Kau kudus Tuhan. Sebab Kau kudus Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Dunia boleh meninggalkan kami. Orang manusia bisa meninggalkan kami. Manusia mengecewakan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, kami yang datang kepadamu Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami yang datang kepadamu pada saat ini membawa persoalan kami, diberikan jalan keluar Tuhan. Mungkin hati kami sedang kepahitan. Biarlah damai sejahtera Tuhan pada saat hari ini menjamah setiap kami Tuhan. Oh Yesus Kristus, sakit penyakit tidak berkuasa atas hidup kami, melainkan Kau berkuasa Tuhan atas hidup kami Tuhan. Oh, Kau pulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan ku menyembahmu Tuhan. Oh, ku menyembahmu Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dengan segenap hati katakan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala pergumulan Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab Kau Allah yang setia, sebab Kau Allah yang hidup dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap sama Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat sekalian silakan duduk kembali. Kita masih dalam suasana penyembahan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Kasih setiamu
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Undang kita untuk bagi berdiri pada saat hari ini. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Oh, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ada sukacita? Haleluya. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Amin. Untuk mengalahkan segala pergumulan dalam kehidupan kita. Sebab Ia luar biasa dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa oleh Tuhan.
Haleluya. Kita naikkan pujiannya dengan segenap hati kita. Yeay. Sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Come on. Menaklukkan musuh. Di mana saudara? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Satu suara kita katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, semangat tuh. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa-Mu Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama kita katakan, yeay! Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja kami Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Raja kami Tuhan. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Masih bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Masih bersuka cita. Amin. Karena kita nggak bisa salaman, kasih senyum terbaik kanan kirinya gitu ya. Sambil lihat, sambil tersenyum gitu ya. Meskipun tertutup masker gitu ya. Haleluya. Saudaraku, sebab bersama dengan Tuhan, hanya dengan Tuhan kita pasti akan menang. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersiap puji nama Tuhan pada saat hari ini. Sebab bersama Dia, kita pasti mampu melakukan perkara yang besar. Hanya dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
Kau tuntun langkahku. Sambil mengangkat tangan kita lambaikan. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau luar biasa Tuhan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Ayo bersiap. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya bersamamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow. Mari saudara, sama-sama kita katakan, Yesus kau raja. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Sekali lagi. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Bersiap. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Wow. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Sebab Ia Tuhan yang besar. Sebab Ia Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, haleluya Yesus.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita sama-sama belajar pujian ini. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Saya undang jemaat bangkit berdiri pada saat hari ini. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Haleluya, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar ya Tuhan. Sekarang kami terima kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Karena tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Yang ada bersama dengan kami dalam setiap detik hidup kami. Dalam keadaan apapun hidup kami. Tuhan selalu bersama dan selalu menolong dan selalu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Biarlah setiap pujian pengagungan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dan saat ini Tuhan, hati kami tenang.
Hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami seperti telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakan setiap hati pikiran kami, layakan setiap hidup kami, supaya hidup kami mempermuliakan Tuhan, supaya hidup kami mengagungkan Tuhan, supaya hidup kami meninggi-ninggikan Engkau Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu saat ini Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sebagai alat-Mu saja Bapa, yang tidak punya apa-apa. Hamba-Mu hanya debu. Hamba-Mu siap melayani Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu siap memperkatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Baik hamba-Mu maupun kami semua. Kami sama-sama siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh kita bersama-sama saudara? Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Meskipun saat ini saudara, kita melihat keadaan kita mungkin kurang baik. Atau keadaan kita kurang mengenakan. Atau keadaan fisik kita kurang sehat. Atau keadaan keuangan kita kurang baik. Tetapi kita percaya bahwa kita hidup di dalam dunia ini ada. Dan kita hidup dalam dunia ini itu ada yang menyertai. Ada yang memberkati, ada yang menolong. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Kita ada saat ini datang ke gereja saat ini karena kita percaya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita baik? Tuhan Yesus kita baik? Baik dalam keadaan apapun kehidupan kita. Ya, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Meskipun masalah kita silih berganti. Kata teman saya, iya dia bilang seperti itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita banyak ujiannya. Benar saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalahnya. Kenapa saudara? Kenapa? Supaya kita semakin berserah dengan Tuhan. Ya, saya percaya saudara, kehidupan kita dalam dunia ini, ketika kita hidup, kita mempunyai tujuan dalam hidup kita. Ada banyak tujuan dalam hidup kita ini. Apakah tujuan kita itu ingin hidup diberkati? Apakah tujuan hidup kita ingin hidup sukses? Apakah tujuan hidup kita ingin kita punya jabatan? Apakah tujuan hidup kita untuk kita banyak uang? Apakah tujuan hidup kita untuk pekerjaan kita diberkati dan sebagainya? Ada banyak tujuan-tujuan dalam hidup kita saudara. Itu tidak salah. Tetapi satu hal, tujuan hidup kita. Pada saat itu kita sama-sama belajar. Apa sih tujuan hidup kita? Apa sih tujuan kita diciptakan oleh Tuhan? Supaya kita tidak menyimpang. Supaya kita tidak melenceng. Supaya kita dan maunya Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Sudah dapat semua bilang amin? Haleluya. Yang semangat saudara amennya. Sudah dapat semua? Amin. Saya suka lebih bersemangat saudara ya. Gitu rohnya transfer juga ke depan gitu ya.
Dari jemaat semangat, lebih semangat lagi yang di depan. Haleluya ya. Jadi kita melihat firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang bunyinya demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan saudara. Kitab Kolose ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul yang besar, hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat yang namanya Saulus, dia adalah orang yang menganiaya pengikut Tuhan. Dia yang menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang kita lihat luar biasa dari kehidupan Paulus ini. Ketika Tuhan tangkap dia, ketika Tuhan jamah hatinya, ketika Tuhan membuat dia percaya, dia berubah 180 derajat. Bukan 360 derajat kalau matematikanya saudara. Kalau 360 derajat berarti kembali begitu ya. Jadi dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan dia ekstrim di dalam Tuhan. Ketika dia sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia menjadi orang yang menganiaya. Ekstrim dia menganiaya pengikut. Ya begitu ya. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, dia juga ekstrim di dalam Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia dipenjara. Ya, bahkan dia dianiaya. Tetapi tetap dia percaya sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Begitu luar biasanya. Kalau saya melihat kehidupan dari Rasul Paulus ini begitu menjadi contoh, menjadi teladan yang harus saya sendiri juga belajar menjadi hamba Tuhan yang seperti dia. Ya. Jadi di sini saudara, kitab Kolose ini adalah dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ini menulis kitab ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose adalah sebuah kota di Asia Kecil di sebelah timur kota Efesus. Rasul Paulus mendengar bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Mereka mengatakan untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Dan juga setiap orang harus taat menjalankan peraturan-peraturan sunat dan pantangan-pantangan tersebut.
Jadi inti sari surat dari Kolose ini ialah bahwa Yesus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Dan ajaran-ajaran yang lain hanya menjauhkan dari Kristus. Paulus menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini dan menyelamatkannya. Jadi itu inti dari kitab Kolose ini, saudara. Jadi ada ajaran-ajaran yang salah di sana sehingga Rasul Paulus tampil untuk membuat surat supaya mengingatkan mereka, supaya mereka hanya percaya kepada Tuhan, hanya mereka tahu kebenaran firman Tuhan dan tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang salah. Karena gini saudara, kalau orang tidak kuat di dalam Tuhan, kalau orang tidak berakar di dalam Tuhan, ajaran-ajaran yang masuk itu membuat dia bisa menjauh daripada Tuhan. Karena dia tidak kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu Rasul Paulus yang memberikan surat itu kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ya bahwa Allah adalah sebelumnya dia ada. Sebelum dunia ini diciptakan dia ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Ya. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang terlebih dahulu ada. Dari segala sesuatu. Raja segala raja. Dia yang sulung. Ia adalah kepala tubuh. Dan yang mengadakan perdamaian oleh pengorbanannya di kayu salib. Jadi Allah kita begitu luar biasa. Tuhan kita begitu luar biasa. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Kita cari di luar sana tidak ada. Tuhan kita seperti Tuhan Yesus yang sampai rela mati di kayu salib mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk saya dan kita semua. Supaya apa? Supaya kita ini selamat. Supaya apa? Supaya kita ini bisa masuk surga. Karena tadinya sebelum Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, ya, antara manusia dengan Allah itu terpisah. Kenapa? Karena adanya dosa. Karena dosa itu yang memisahkan Allah dengan manusia. Kalau sudah terpisah antara Allah dan manusia, maka tidak ada keselamatan. Sebaik apapun manusia, sehebat apapun dia melakukan kebaikan di dalam dunia ini, tidak bisa masuk surga. Tidak bisa, saudara. Karena itu Allah begitu mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mau mengorbankan dirinya. Mau disalibkan. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa manusia. Supaya manusia diperdamaikan dengan Allah dan manusia bisa diselamatkan. Dan manusia bisa masuk surga. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus dan percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita semua. Saya percaya kita semua yang ada di sini percaya kepada Tuhan Yesus 100%. Amin. Saya percaya, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak di sini tempatnya. Begitu ya. Saya percaya kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia juru selamat kita. Karena dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Ada banyak PR, ada banyak tugas yang kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tidak cukup hanya percaya. Ada ajaran-ajaran lain yang mengatakan saudara, sekali percaya atau sekali selamat, tetap selamat. Meskipun melakukan dosa, meskipun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetap selamat. Ajaran kita tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Karena kita berpatokan dengan firman Tuhan, saudara. Kembali kepada firman Tuhan. Itu yang kita perlu pelajari. Jadi kalau pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah itu kita melakukan kehendaknya. Kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan hanya di gereja, saudara. Tetapi dimanapun kita berada. Kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu akan firman Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang menciptakan kita,
bahwa dia adalah Tuhan yang sudah berkorban dalam kehidupan kita, yang sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah sekarang saudara, kita bertanya, apakah tujuan hidup saya sebagai orang Kristen? Atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah tujuan hidup saya? Apakah tujuan hidup kita? Ya kita firman Tuhan. Tujuan hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu yang pertama, untuk Tuhan. Yaitu untuk Tuhan Yesus. Kita melihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16b. Ya. Ayat yang ke-16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini diciptakan oleh Dia siapa? Oleh Tuhan dan untuk Dia. Diciptakan termasuk kita manusia ini. Untuk siapa kita diciptakan? Untuk Tuhan. Ini saudara yang membuat saya itu begitu luar biasa rasanya ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini. Menyadarkan saya bahwa saya diciptakan untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, apapun jabatan kita, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, yang kita lakukan, tujuannya untuk Tuhan. Nah, bagaimana itu untuk Tuhan? Sementara saya berada dalam dunia ini, saya masih punya keluarga yang banyak, masih punya pekerjaan, saya ini masih membutuhkan untuk kebutuhan hidup. Saya harus bekerja untuk keluarga, harus banting tulang untuk keluarga. Saya hidup berarti untuk keluarga. Tujuan saya hidup untuk mencari kebutuhan keluarga, supaya anak-anak saya bisa sekolah tinggi. Itu tujuan hidup saya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, saudara. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang berpikir seperti itu. Sehingga itu yang membuat mereka tidak melihat siapa pencipta mereka. Kalau orang sudah berpikir seperti itu, saudara, dia lupa penciptanya. Bahwa kita ini adalah debu. Kita hidup, kita berarti, kita ini bisa beraktivitas, bekerja karena kemurahan Tuhan. Siapa kita, saudara? Kita punya pencipta. Jadi kalau orang tidak menyadari akan semuanya itu, makanya dia bisa egois. Selalu mementingkan dirinya sendiri. Saya hidup untuk diri saya sendiri. Saya hidup untuk keluarga. Saya hidup untuk sukses. Saya hidup untuk berhasil. Tidak salah saudara, kita sukses. Kita berhasil tidak salah. Orang kaya tidak salah. Tetapi yang membedakannya, bagaimana cara mereka hidup. Di situ. Bagaimana tujuan hidupnya dalam dia bekerja. Contohnya seperti ini saudara. Ketika orang bekerja, baik dia di kantor, baik yang sebagai pegawai negeri, swasta apapun itu pekerjaannya. Lakukan itu dengan segenap hati kita. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu dengan baik. Meskipun ada pemimpinnya, ada bosnya, maupun tidak ada bosnya, tetap lakukan dengan baik. Nah itu contoh orang yang tujuan hidupnya untuk Tuhan. Karena apa firman Tuhan mengatakan, apapun yang kita perbuat, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 mengatakan seperti itu, saudara. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan kita dengan sungguh-sungguh. Karena ada banyak orang di luar sana, begini saudara. Ya, katanya orang yang percaya, tetapi mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti dua orang pekerja. Yang satunya bekerja dengan giat, meskipun tidak ada bosnya, meskipun tidak ada pemimpinnya. Dia bekerja dengan giat.
Dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan semangat, dia bekerja dengan antusias. Tetapi satunya, dia giat juga bekerja, tetapi dia giat bekerja ketika ada bosnya saja. Kalau tidak ada bosnya, sudah malas-malasan, sudah tidur-tiduran, sudah santai-santai, sudah senang-senang. Dia mau mengalabui atau mau berdusta kepada bosnya. Tetapi lambat laun pekerjaannya ini akan dilihat oleh bosnya dan bosnya akan tahu dari siapapun itu. Dan ketika bosnya sudah tahu, bosnya sangat marah kepadanya dan bosnya menghukumnya. Tetapi yang bekerja ini dengan baik ini, bosnya itu memberikan penghargaan, memberikan upah kepadanya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Apapun pekerjaan kita, kita lakukan dengan baik, dengan senang hati, dengan sukacita. Meskipun kamu seperti ini, lakukan seperti ini. Iya, ya. Saya saudara, belakangan ini begitu banyaknya aktivitas, begitu banyaknya pekerjaan begitu ya, sampai sering pulang jam 11 malam, minggu-minggu ini begitu ya. Jadi rata-rata tidurnya jam 12 malam saudara, termasuk tadi malam pulang dari Tawai Baru sampai di rumah ya, saya sudah teler sekali begitu ya. Masih persiapannya masih belum ini begitu ya, karena waktu-waktu terus saya berbagi semua waktu saya untuk saya ini dan itu begitu ya. Saya bagi begitu. Karena satu yang saya ingat, tujuan hidup saya untuk Tuhan. Sampai siang pas kami ke Tawai Baru, saya sudah mabuk-mabuk, saya jarang mabuk juga ya. Mabuk-mabuk di jalan, saya bilang sama Bapak Riko kita berhenti dulu. Saya tidur, saya jarang tidur saudara. Kalau di mobil jarang tidur biasanya. Baik dari sini sampai ke Banjar pun saya nggak tidur, ngobrol aja saudara. Ya, bayangkan dari sini sampai Banjar saudara, saya ngobrol aja terus. Kata Pak Riko, kamu ini luar biasa, dia bilang. Dia tuh senyum-senyum dengan saya. Kenapa? Saya bilang, nggak pernah habis topiknya, dia bilang. Nggak pernah habis topiknya, pokoknya selesai topik yang satu, selesai topik yang satu, pokoknya sampai Banjar sana, saudara. Nggak tidur, iya, nggak ada capek-capeknya gitu ngobrolnya. Tapi pas saatnya lelah juga seperti kemarin itu, saya juga tidur tapi nggak tidur yang begitu tidur begitu. Wan uluna tiru-tiru manuk, tidur ayam begitu ya. Jadi begitu capeknya saudara. Sampai tadi malam pulang juga sampai di rumah begitu capeknya. Saya tidur begitu ya, terus bangun jam 2-an, saya suruh Pak Riko pasang alarm jam 4. Ternyata saya lebih duluan bangun dari jamnya. Jam 2-an saya sudah bangun begitu ya. Puji Tuhan, saya bangun dengan segar, dengan sehat. Begitu luar biasa saya merasakan pertolongan Tuhan. Karena ini saudara, motivasi saya apa? Saya hidup untuk Tuhan. Meskipun ada banyak pekerjaan yang melelahkan tubuh. Pekerjaan yang melelahkan tubuh. Karena apa saudara? Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan katakan kalau tidak bekerja berarti tidak makan. Ya. Untuk orang yang malas, firman Tuhan seperti itu saudara. Jadi selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita bekerja untuk keluarga kita. Tetapi satu hal, tujuannya untuk apa saudara? Di situ yang perlu kita camkan. Tujuannya untuk apa? Kembali lagi untuk Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan. Meskipun kita bekerja untuk keluarga. Bagaimana tujuannya untuk Tuhan dalam hal bekerja saudara? Kita bekerja, kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Meskipun ada banyak pekerjaan. Ada banyak orang di luar sana karena tujuan hidupnya bukan untuk Tuhan. Bekerja juga tetapi bekerjanya akan berbeda saudara. Karena tujuannya sudah berbeda. Karena tujuannya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya siang dan malam. Dan setelah itu capek, setelah itu tidak tidak ingat lagi berdoa, ya. Setelah itu tidak ingat lagi untuk bersyukur karena begitu capeknya saudara. Itu tujuan hidupnya berbeda, bukan untuk Tuhan. Tidur blek, tidur aja, lupa berdoa. Makan saja, lupa berdoa. Itu bedanya saudara.
Kita yang percaya dan tahu tujuan hidup kita untuk Tuhan dengan orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Sama-sama bekerja, tetapi cara bekerjanya, cara pandangnya, cara pikirnya akan berbeda, saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tujuan hidup yang kedua. Apa saudara tujuan hidup yang kedua? Tujuan hidup yang kedua, kita melihat di dalam Kolose tadi, pasal 1 ayat yang ke-18b. Ya, apa bunyinya saudara? Pasal 1 ayat yang ke-18b, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapa yang lebih utama, saudara? Siapa yang lebih utama? Adalah Tuhan kita yang lebih utama dalam kehidupan kita. Tidak diri kita sendiri, saudara, yang lebih utama. Tetapi siapa? Tuhan kita yang lebih utama. Tuhan Yesus yang lebih utama. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, terlebih dahulu kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya bagaimana saudara kita mengutamakan Tuhan? Sebelum kita beraktivitas pagi, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, kita utamakan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan kita berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, saya kalau tidak ada berdoa pagi saudara, rasanya seperti sesuatu yang bagaimana begitu ya. Sesuatu hidup itu kurang rasanya. Ada sesuatu yang hampa rasanya, karena sudah terbiasa saudara. Memang untuk awal-awal itu begitu sulit. Bangun pagi berdoa sulit saudara. Masih ngantuk. Nanti Tuhan capek. Nanti Tuhan, nanti dulu ya Tuhan. Jadi berkompromi dengan Tuhan. Tawar-menawar dengan Tuhan begitu ya. Nanti dulu Tuhan, masih ngantuk, sudah Roh Kudus sudah berbicara, bangun, berdoa, nanti dulu Tuhan. Sering seperti itu ya saudara? Sering enggak? Sering enggak saudara? Atau tidak ngaku begitu ya? Jadi sering seperti itu saudara, dan saya juga merasakan seperti itu juga. Tetapi satu hal, ketika kita taat akan Roh Kudus, lakukan apa yang Roh Kudus bilang dalam kehidupan kita. Harusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bangun pagi itu harus berdoa, wajib berdoa. Amin. Yang masih belum pernah berdoa, saudara, hari ini bertobat ya. Amin. Amin. Yang bangun tidur langsung beraktivitas. Yang bangun tidur langsung lari ke dapur. Hari ini bertobat, amin. Kenapa kita berdoa? Bangun tidur kok berdoa, kayak anak kecil aja begitu. Karena, kenapa? Tujuan hidup kita yang pertama tadi apa? Untuk Tuhan. Yang kedua apa tadi? Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Itu saudara bedanya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang di luar sana, mereka akan seperti tadi. Bangun tidur langsung pruk bekerja begitu. Apalagi sudah kejar-kejaran. Aduh, jam ini aku mau bekerja ini. Begitu ya, sudah kejar-kejaran dengan waktu. Tidak ada waktu untuk berdoa. Padahal lupa saudara. Sumber berkat itu siapa? Tuhan. Dia mau mencari berkat katanya. Dia mau mencari uang katanya di luar sana. Tetapi lupa kepada sumber berkat. Itu siapa? Tuhan. Di situ letaknya saudara bedanya. Meskipun bekerja siang dan malam kata firman Tuhan, kalau dia tidak di dalam Tuhan, maka sia-sialah. Orang yang percaya kepada Tuhan waktu tidur pun Tuhan akan memberkati. Karena hidupnya di dalam Tuhan. Jadi akan berbeda saudara. Nah, berdoa dalam merencanakan sesuatu. Nah ini saudara, yang kadangkala banyak orang-orang yang melupakan akan hal ini. Dalam merencanakan sesuatu, lupa berdoa, lupa melibatkan Tuhan, lupa mengutamakan Tuhan.
Pokoknya sudah dimikirkan saya begini. Yang saya lakukan. Rencana saya begini. Dan lakukan. Dan bisa gagal. Dan kebanyakan gagal. Terus ketika gagal, menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau tidak memberkati saya? Kenapa hidup saya kok seperti ini? Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak seperti orang yang di sana? Hidupnya diberkati. Kok saya seperti ini? Melarat. Kembali lagi, lihat saudara. Apakah ketika kita merencanakannya, adakah kita melibatkan Tuhan? Adakah kita berdoa terlebih dahulu? Berserah, meminta, mohon atau memohonkan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan kita. Sudah, katanya seperti itu ya. Saya sudah berdoa, kok masih gagal? Kok masih gagal? Berarti Tuhan tidak menolong. Jangan kita buru-buru berkata seperti itu saudara. Mungkin kita salah melangkah. Karena seperti ini saudara. Kadang orang menyalahkan Tuhan, tetapi dia tidak melihat dan tidak introspeksi untuk dirinya sendiri. Kenapa dia gagal? Mungkin karena dia malas untuk mengerjakan. Tidak tekun, tidak ulet di dalamnya. Cepat putus asa. Orang bekerja siang malam, orang bekerja. Dia santai-santai saja. Akan berbeda saudara, hasilnya berbeda. Orang yang bekerja dengan sekuat tenaganya, orang yang tekun bekerja dengan orang yang malas-malasan akan berbeda hasilnya. Akan berbeda, pasti itu. Dan orang yang malas-malasan ini berkatakan, Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Kenapa saya gagal seperti ini? Padahal dia sendiri yang salah. Terus dia mengatakan Tuhan lagi yang salah. Nah, jadi saudara, perlu kita merencanakan sesuatu itu, kita melibatkan Tuhan. Kita berdoa, kita menyerahkan hanya kepada Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan sebelum beraktivitas, ini penting saudara. Penting saudara. Terlalu banyak ya aturan orang Kristen, memang seperti itu. Ya, jadi jangan tawar-menawar lagi, memang seperti itu. Yang pertama kita berdoa sebelum kita beraktivitas. Yang kedua baca firman sebelum beraktivitas. Ya, tidak tawar-menawar, harus. Yang mau masuk surga siapa? Semuanya. Semuanya, yang mau masuk surga semuanya pasti. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Seperti itu, wajib ya hukumnya. Setiap orang yang percaya wajib hukumnya. Saya tidak mengatakan itu kepada saudara, Bapak Ibu saja. Tetapi kepada diri saya juga. Saya juga belajar saudara. Untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Capek, banyak aktivitas, baca. Ya, bangun agak pagi sedikit. Ya, kalau jam 5 berangkat, agak pagi dari jam 5. Baca sebentar firman Tuhan. Terus ada masuk di pikiran kita. Itu yang menuntun kita setiap langkah kita hari itu. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang marah-marah dengan kita, sabar. Begitu ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang aneh-aneh, kita sabar. Karena ingat firman Tuhan, saudara. Harus sabar, harus mengasihi. Harus baik. Itu firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu yang masuk ke dalam telinga kita dan tinggal kita. Sehingga itu yang kita ingat, firman Tuhan itu. Yang selalu menuntun kita setiap hari, setiap gimana kita melangkah, firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak ada, saudara, apa yang kita ingat? Yang kita ingat apa? Film India. yang diingat apa? Film Korea. Ya, yang diingat itu saudara. Karena apa? Karena itu yang dilihat setiap hari. Nonton film Korea tahan saudara. Saya kadang juga ya, kadang saudara. Saya nonton film Korea karena saya suka dengan film Korea. Tetapi saya tidak mau itu yang membuat saya suka terus menjadi kesukaan itu membuat saya jauh dari Tuhan, itu intinya. Kalau saya nonton film Korea, saudara, dari jam 4, saya tahan sampai jam 4 besok, Pak. Itu saya tahan itu. Saya tahan, lihat aja begitu ya. Saya tahan, saudara. Kenapa? Penasaran. Karena itu episodenya itu sampai 24, begitu ya. Sampai 25.
penasaran saudara, apa ya? Terus disepatin penasaran begitu, apa step by stepnya nggak tahu begitu ya. Jadi tahan saudara seperti itu. Tapi saya kadang-kadang dalam sebulan mungkin 1-2 kali begitu ya, dalam sebulan. Karena saya tidak mau seperti ini saudara. Karena kalau sudah seperti itu, kita capek bekerja, kita ngurus rumah tangga jadi terbengkalai karena ngantuk. Saya tidak mau seperti itu, meskipun suka. Jadi kita yang mengendalikan diri kita saudara. Jangan hobi kita yang mengendalikan kita. Ya, jangan hobi kita yang mengendalikan, kita yang mengendalikan. Karena kita tahu bahwa hidup ini mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, nah bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Ya, selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita bilang, oh Tuhan tidak baik. Oh Tuhan kenapa seperti ini, mengeluh saudara. Saya belajar dalam hidup ini saudara untuk tidak mengeluh. Meskipun ada banyak masalah persoalan. Ya. Belakangan ini saudara, orang dari tempat mengkredit itu setiap hari untuk menelpon. Begitu ya. Kapan tagihannya? Kapan dibayar? Begitu ya. Ya, tunggu. Saya bilang seperti tunggu dulu, tunggu ada uangnya seperti itu ya. Jadi kalau kita stres saudara, kalau kita pusing, sakit kepala, kita tidak bisa bersyukur. Yang kita cari apa? Pertama berdoa. Yang kedua bekerja. Begitu ya, cari solusinya saudara. Jangan sakit kepala, nangis, stres. Aduh kenapa ini terjadi dengan diri saya. Begitu ya. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Begitu saudara. Jadi bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan mengeluh dalam hidup ini apapun yang terjadi. Begitu ya. Memberikan korban, persembahan syukur dan perpuluhan. Ini bagaimana kita mengutamakan Tuhan saudara. Karena berkat yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberkatinya. Berlipat-lipat kali ganda. Ya. Dan bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam berkat itu saudara. Berikan apa? Perpuluhannya. Karena semua berkat yang ada dalam diri kita itu bukan semua milik kita saudara. Ada miliknya Tuhan. Jangan lupa. Ada miliknya Tuhan. Jadi perpuluhannya kita berikan kepada Tuhan. Dan ada orang yang ekstrim saudara. Karena tadinya dia memberi perpuluhan hanya 1/10. Terus dia naik lagi ketika diberkati usaha pekerjaannya. Dia naik lagi memberi. Perpuluhan bukan lagi. Tetapi dia memberikan 90-annya. 1/90-nya begitu saudara. Jadi ada kesaksian saudara. Jadi 90-nya buat Tuhan, 10-nya buat dia. Tapi bukan berbicara ratusan ribu saudara. Berbicara miliaran rupiah sudah. Banyak kan? 10-nya buat dia. Berapa persen? Berapa jumlahnya kalau miliaran rupiah? Banyak kan? Karena dia merasakan bahwa berkatnya dari Tuhan. Saya begitu luar biasa kalau mendengar kesaksiannya saudara. 90% yang dia berikan buat Tuhan Yesus. Hanya 10% yang dia berikan untuk dirinya dan keluarganya. Kenapa saudara? Dia menyadari bahwa berkat yang ada dalam dirinya itu bukan sepenuhnya milik dia. Dan dia tahu bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan dalam hidupnya. Saya kadang begini saudara, maaf ini ya. Saya begitu ada rasa sedih gimana begitu ya. Dulu waktu saya pelayanan di Jakarta, pelayanan banyak orang Cina begitu ya. Jadi di sana banyak orang yang kaya-kaya begitu. Dan saya melihat bahwa mereka itu dari semua mereka yang kaya-kaya itu memang hanya beberapa yang mengerti akan berkat Tuhan dalam hidupnya. Bahwa itu tidak semuanya milik dia sendiri. Yang seperti itu memberikan perpuluhan saudara. Yang seperti itu dia berbagi untuk hamba-hamba Tuhan. Yang seperti itu dia berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi bagi yang kaya untuk dirinya sendiri saudara dia tidak melihat. Ya. Saya dulu pelayanan waktu di Jakarta saudara karena anak orang yang sederhana begitu ya. Saya pelayanan pakai sepatu yang robek saudara. Sepatu yang robek. Saya kalau ingat ini begitu sedih begitu ya.
sepatu yang robek begitu ya. Karena apa? Jangankan untuk membeli sepatu begitu ya. Untuk sehari-hari aja begitu sulit begitu. Itu pengorbanannya kuliah saudara. Jadi anak-anak muda yang masih sekarang ini kuliah, sekolah, sudah baju bagus itu bersyukur sekali. Sudah sepatu bagus apapun yang dibeli, laptop dibeli bersyukur. Jangan sia-siakan itu. Saya dulu waktu kuliah mesin tik aja nggak punya saudara. Ya, mesin tik nggak punya. Begitu ya. Jadi kalau saya buat tugas, kami yang Fakultas PAK itu paling banyak tugasnya. Dari yang teologi, dari yang misi, paling banyak kami. Saya sampai buat daftarnya saudara, lupa saya kalau nggak buat daftarnya. Saya tulis di dinding. Hari Senin apa aja, hari Selasa apa aja yang kumpulkan. Jadi saya lihat daftar itu mana yang prioritas dulu. Kalau nggak seperti itu, banyak yang nggak kebuat tugasnya. Saya tunggu orang lain yang buat tugas dulu. Saya pinjam, karena dia buat tugas, saya tunggu dulu, saya tidur dulu. Jam 2 bangun, buat tugas sampai pagi. Ya, itu pengorbanannya saudara. Ya, tetapi segala sesuatu pengorbanan kita tidak pernah akan sia-sia semuanya. Ya, jadi apa namanya? Kita selalu bersyukur dan berkat yang ada dalam diri kita itu bukan sepenuhnya semua milik kita. Berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi yang saya bilang itu, yang orang-orang Cina yang banyak punya uang itu, mereka tidak bisa berbagi saudara. Ada banyak kami pengerja di situ yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Mereka punya banyak uang saudara. Mereka melihat pakaian kami sederhana. Mereka melihat sepatu kami robek. Seperti saya, tidak ada mereka mau berbagi saudara. Ya, saya begitu sadar ketika pendeta saya mengatakan seperti ini, yuk kita jalan, dia bilang seperti itu. Jalan kemana Pak? Saya bilang, yuk kita jalan. Saya bingung, ikut aja dia bilang. Saya ikut aja, saya sambil bingung begitu. Ngapain Bapak ini ngajak saya jalan tumben begitu ya. Mau ngajak saya kemana begitu. Terus dia jalan bawa ke mall. Begitu ya, waktu itu di Tangerang. Jalan bawa ke mall. Terus ngapain Pak? Saya bilang itu. Saya jadi bingung jadinya. Kamu cari-cari sepatu, dia bilang seperti itu. Jadi di situ saya menangis dalam hati saudara. Sangat terharu sekali begitu. Pendeta saya ini yang sederhana juga orangnya. Ya, dia yang punya beban untuk seperti itu. Kamu cari sepatu yang pas, dia bilang seperti itu. Saya cari-cari di mall itu nggak dapat-dapat saudara. Sampai besoknya lagi ibu gembala yang turun tangan lagi cariin sepatu buat saya. Karena ukuran saya kan kecil. Ya, jadi susah untuk nyarinya yang ketemu itu susah. Besok lagi sampai berapa hari rasanya baru ketemu. Dari mall satu, mall lain bisa ketemu. Jadi maksud saya seperti ini saudara. Ada banyak berkat Tuhan yang ada dalam diri kita. Begitu ya. Kenapa kita tidak berbagi untuk orang lain yang membutuhkan? Saya merasa seperti ini saudara. Saya orang yang sangat sederhana, cukup-cukupan hidupnya begitu ya saudara. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan agak ekstrim saya orangnya. Ya, kemarin itu waktu kami sama Mama Epan, saya seperti ini saudara. Bukan karena saya mau membanggakan diri saya, bukan karena saya mau menunjukkan kehebatan, hanya berbagi. Bagaimana yang namanya berbagi dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ya, waktu itu kami sama Mama Epan, Pak Epan kita pelayanan di Pasangon. Ya, waktu itu saya melihat akan keadaan gereja yang dulu kami sama-sama bangunnya dengan jemaat yang ada di Pasangon. Waktu kami pelayanan di sana. Ya, 2 tahun kurang lebih, saya melihat di sana masih belum ada keramiknya. Saya mimpin pujian pada saat itu saudara. Saya tidak ada pemikiran dari rumah apa-apa begitu ya. Hanya pikiran saya pelayanan, ketemu jemaat di sana, kangen Tuhan di sana. Begitu ya, itu pikiran saya dari rumah. Saya bawa uang di plastik, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Saya bawa uang di plastik itu saudara. Jadi di rumah itu semua saya bawa itu. Di plastik itu, plastik hitam. Jadi saya nggak hitungnya begitu. Sampai di sana ketika sudah mimpin ibadah begitu. Terus majelis jemaat di situ berbicara kalau kami ini perlu dana untuk lihat
gereja, saya sedih. Sebelum bicara sudah saya lihat akan keadaan gerejanya gitu. Yang dulu waktu kami yang bangun sama-sama masih keadaannya seperti itu. Tidak ada penambahannya begitu. Jadi sedih hati saya. Mereka tidak menambahnya untuk membangunnya. Saya sedih begitu. Saya dengar lagi pembicaraan majelis ini mengatakan bahwa sangat memerlukan dana untuk keramiknya. Langsung di situ Tuhan atau Roh Kudus menjamah hati saya untuk memberikan semua uang yang saya pegang ini di plastik ini. Ya, semua yang uang. Kalau nggak salah 3 jutaan lebih itu saudara. Yang di plastik itu, saya nggak hitung. Tuhan gerak hati saya dan saya kasih ini. Langsung Mama Epan dia tahu. Langsung saya kasih ke majelis jemaatnya. Tanpa saya kompromi dengan Pak Riko. Tanpa kompromi. Karena gini saudara, kadang kita begini. Kalau kompromi, sudah tawar-menawar sudah. Kita kan banyak kebutuhan. Kita masih perlu ini. Tawar-menawar sudah saudara. Roh Kudus ingatkan saya pada saat itu. Roh Kudus jamah hati saya saat itu saya berikan. Sampai di rumah gigit jari sudah saudara. Nggak ada uang. Tapi satu hal. Saya sudah senang saya berbagi. Saya sudah senang saya berbagi. Karena Tuhan jamah pada saat itu untuk berbagi. Nah seperti hal-hal seperti ini saudara. Yang memang perlu kita belajar untuk pekerjaan Tuhan. Saya juga menyaksikan ada hamba Tuhan yang dari Jakarta. Waktu itu kesaksiannya seperti ini saudara. Dia menabung selama 30 atau 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun dia menabung saudara. Setiap hari dia menabung. Kira-kira tabungannya itu kurang lebih 30-an juta. Ya. Dan pada saat momen ibadah ya. Momen ibadah itu di situ dia terjamah hatinya untuk memberikan uang yang sudah dia tabung selama 3 tahun itu untuk seseorang yang sangat memerlukan. Sampai dia begini, aduh gimana ini ya, saya beri tetapi Roh Kudus mengingatkan saya untuk memberi. Roh Kudus menjamah hati saya supaya saya memberi. Dia beri saudara, 30-an juta itu dia beri kepada orang yang memerlukan itu. Logika kita, pemikiran kita tidak nyambung saudara. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Roh Kudus yang sudah menjamah, tidak semua orang mengerti, tidak semua orang peka, tidak semua orang menyadari akan hal itu. Karena begini saudara, uang ini punya saya, suka-suka saya. Padahal uang itu tidak sepenuhnya milik kita saudara. Ketika Tuhan suruh bagi. Ya. Berikan. Ketika Tuhan sudah berbicara seperti itu dalam hidup kita, Tuhan akan memberkati. Dan saya melihat saudara, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi begitu luar biasa. Meskipun morat-marit tetapi luar biasa saya katakan. Jangan kita bilang seperti ini, sudah saya berbagi tetapi kok seperti ini ya kehidupan kita. Jangan seperti itu saudara. Lakukan terus kebaikan kata firman Tuhan ya. Lakukan terus kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kedua, yang ketiganya saudara. Yang ketiganya, hidup kita harus berbuah. Ya, hidup kita harus berbuah. Ini dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23-nya. Ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi di sini hidup kita berbuah. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu juga di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ya. Dan juga Matius pasal 12 ayat yang ke-33 mengatakan juga bahwa hidup kita adalah untuk berbuah bagi Tuhan. Berbuah artinya menjadi berkat bagi orang banyak. Dan di sini saudara, yang seringkali ada banyak orang Kristen, yang ada banyak pelayan Tuhan, yang ada banyak hamba Tuhan yang tidak menjadi berkat saudara. Dan perlu dipelajari dalam kehidupan kita.
Karena seperti ini saudara, ada contohnya dan ada banyak. Ini salah satu contoh. Seorang pelayan ini, dia pemimpin pujian, seorang leader. Istrinya. Suaminya itu juga seorang pelayan Tuhan juga. Dan mereka melayani Tuhan di gereja. Begitu wah, begitu luar biasa kelihatannya. Nah, suatu saat ketika setelah pelayanan, salam-salaman dengan pendetanya. Dan pendetanya dengan canda bilang seperti ini, kenapa muka kamu dicakar oleh istri ya? Gitu. Ah, tanya kepada istri saya bu, katanya seperti itu. Terus penasaran pendeta ini, gitu ya. Dia panggil istrinya, kenapa muka suami kamu dicakar ya? Oh dia itu yang duluan, kata istrinya. Dia jambak kepala saya, makanya cakar dia. Gitu ya. Untung tidak dengan gaya kucing yang meong begitu cakarnya begitu ya. Jadi dia mencakar karena suaminya mencambak rambutnya duluan begitu. Di sini saudara, yang seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang belum bisa menjadi berkat di dalam kehidupan. Karena begini saudara, kita itu bukan di gereja aja kita kelihatan kudus, di gereja aja kita kelihatan suci, tetapi ketika sudah sampai rumah, sudah perang mulut. Ya, dengan suami, dengan siapapun, terus kebun binatang keluar dari mulut, terus berantem dengan siapapun, kita tidak bisa menjadi berkat saudara. Dan di sini yang perlu kita belajarnya sebagai pengikut Tuhan. Siapapun kita, karena status pendeta belum tentu dia masuk surga. Status hamba Tuhan belum tentu masuk surga. Yang masuk surga siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan. Itu yang masuk surga saudara. Jadi tidak mesti status pendeta itu masuk surga dan jemaat masuk neraka. Tidak. Ya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan itu yang masuk surga. Jadi artinya seluruh kehidupan manusia menjadi berkat bagi orang lain. Nah, buahnya ada yang manis dan lebat. Buahnya ada yang asam dan lebat. Yang manis dan lebat ini saudara, apa yang dia sampaikan selaras dengan kehidupannya. Dan ini saya belajar saudara. Waktu itu saya sempat sedih gimana begitu ya. Ketemu seorang hamba Tuhan. Saya berbicara kepada orang tuanya. Ya. Dan anaknya ini cuek saja begitu ya. Itu seorang hamba Tuhan. Jadi saya begitu gimana begitu ya. Padahal seorang hamba Tuhan. Dan ini sering kita lihat saudara gitu ya. Begini saudara, sebagai hamba Tuhan dimanapun kita berada, cerminkan kita sebagai hamba Tuhan. Tidak senang atau senangnya kita dengan orang tetap senyum. Begitu ya. Itu seorang hamba Tuhan saudara. Karena ketika kamu tidak senyum, kamu jadi batu sandungan bagi orang lain. Kadang kita tidak suka saudara dengan orang lain, jadi akhirnya malas untuk senyum begitu ya. Ketika ketemu, malas untuk senyum. Jadi orang yang melihat ini saudara, dia itu kan kok bisa khotbah. Dia itu kan bisa menyampaikan firman Tuhan. Kok cuek aja ya? Kok jutek dia orangnya ya? Kok nggak senyum dengan saya? Saya sudah senyum sama dia. Tapi dia kok nggak senyum begitu ya saudara. Jadi memang ini saudara yang belajar kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Karena sering menjadi batu sandungan. Ya, karena kalau sudah menjadi batu sandungan susah orang percaya saudara. Kita bawa istri kalau di rumah, suami yang melayani Tuhan, istrinya tidak beribadah atau sebaliknya, kita mau bilang, yuk ibadah yuk. Dengan istri atau suami atau anak, beribadah yuk. Yang suaminya, iya karena mau jadi buli nah, terus ngelahi kayak malah huma tuh. Seperti macan. Kenapa kita ombak ke gereja ombak iye? Kenapa kita percaya dengan tujuh kuah kau? Jiye pun tumun kau. Nah ini saudara, kita tidak bisa menjadi berkat. Ihat itahi pander bota bola sampai hamalem dengan keluarga itah. Amun itah pun jadi berkat. Saya di sini juga belajar saudara, belajar ya. Satu hal kita belum sempurna, tetapi satu hal belajar. Ada niat di situ saudara bedanya. Memang manusia itu tidak malaikat. Yang selalu ketika orang marah, iya begitu ya.
Kadang juga bisa emosi, tetapi tahan emosi, redamkan emosi, belajar untuk sabar. Nah itu ya, bedanya di situ saudara. Itu yang namanya berbuah, yang manis dan lebat. Tetapi buah yang asam dan yang lebat ini saudara seperti tadi itu. Yang kelihatannya pelayanan, dan yang waktu itu saya pernah ceritakan. Pelayanan tetapi pekerjaannya lain di luar sana saudara. Dan ini kesaksian juga. Dia berkonsultasi dengan seorang hamba Tuhan. Dan dia bilang seperti ini, Ibu Pendeta, saya mendengar Ibu Pendeta khotbah di YouTube begitu ya. Saya terjamah hati saya sadar kalau saya ini, orang melihat saya di gereja kelihatan kudus. Orang melihat saya di gereja kelihatan baik. Dan orang mengatakan seperti itu kepada saya, begitu rohaninya. Tetapi Ibu Pendeta, dia bilang seperti itu. Ternyata saya ini selingkuh. Itu yang dia lakukan. Dan ketika dia mendengar khotbah Ibu Pendeta ini, Tuhan menjamah hatinya. Tuhan mengingatkan dia bahwa dia sudah berdosa. Nah seperti itu saudara. Kelihatannya berbuah, tapi buahnya itu asam. Tidak bisa dinikmati oleh orang lain atau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita saudara, siapapun kita. Baik pelayan Tuhan maupun jemaat siapapun kita. Kita setiap orang yang percaya harus memberikan buah. Menjadi berkat dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, sudah terakhir ya. Sudah yang terakhir. Kesimpulannya, tujuan hidup orang percaya adalah Kristus. Jangan lupa saudara, tujuan hidup kita Kristus. Tuhan yang lebih utama dalam hidup kita. Bukan diri kita sendiri yang lebih utama. Hidup harus berbuah bagi Tuhan. Harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup berpusat kepada Kristus. Tidak lagi kita melihat saya, dan saya. Tetapi Kristus tujuan kita. Meskipun kita masih berada dalam dunia ini, meskipun kita bekerja, tetapi tujuannya tetap kita memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Saat pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang para pelayan Tuhan, pemusik, untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita tenangkan hati kita, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Sehingga pada saat ini, Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Supaya kehidupan kami tahu tujuan hidup di dalam dunia ini Tuhan. Kami tidak lagi tujuan hidup kami untuk diri kami sendiri. Meskipun kami masih berada dalam dunia ini. Tetapi tujuan hidup kami adalah Engkau. Sehingga dalam setiap tugas pekerjaan kami memuliakan Engkau. Dan biarlah kami mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Allah. Supaya kami setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar melakukan firman-Mu. Di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini. Kita katakan pujian itu saudara ya. Bahwa yang terutama dalam hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Katakan pujiannya dengan sungguh-sungguh saudara di hadapan Tuhan. Kalau tujuan hidup kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, katakan dengan segenap hatimu. memuliakan nama. Katakan pujian ini sekali lagi saudara. Buat tujuan hidup kita Bapa.
Kita mengutamakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Benar Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, katakan pujian ini sekali lagi. Yang terutama dalam hidup ini. yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dengan lembut katakan haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, Kami mau cinta Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Tujuan kami adalah Engkau Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Biar kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tujuan hidup kami adalah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terutama Di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Kami mau cinta Engkau selalu. Haleluya, Kami mau mencintai Engkau dalam hidup kami Tuhan. haleluya. Terima kasih Allah kami. Saya mau cinta Yesus. Kami mau cinta Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Berpemuliaan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami, pujian kami
yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kalau kami mau mencintai Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa kami hidup dalam dunia ini untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bila firman-Mu yang disampaikan pada saat ini Tuhan, memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikannya maupun kami semua. Dan kami belajar mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih buat ajaran firman-Mu bagi kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat hari ini mengingatkan kita kembali agar kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kebenaran firman Tuhan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus berbuah terutama dalam keluarga kita, bahkan di lingkungan sekitar kita, di tempat kerja, dimanapun kita menjadi terang Kristus bagi setiap orang. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yang begitu luar biasa untuk kita. Dan kita mempersiapkan persembahan kita pada saat hari ini yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, saya minta Pak Agustinus berdoa untuk persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan dapat menguatkan iman percaya kami lebih dan lebih lagi mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, saatnya kami akan memberi persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami beri, biar menjadi berkat-Mu Tuhan untuk pekabaran Injil-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Berkat yang masih sisa pada kami Tuhan, biar dapat kami pergunakan untuk meneruskan hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat berbuat, dapat melakukan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita naikkan pujian nih, Gloria hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Gloria bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
satu suara pada nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Segala pujian bagimu Yesus Tuhan. Gloria. Haleluya. Siapa Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita, kita yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa pengumuman kita pada saat hari ini setelah ibadah dari gereja, ada undangan ibadah dari keluarga Bapak Bayu, yaitu 40 hari mamahnya Mama Bayu yang telah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. Jadi mengundang kita semua setelah dari gereja ini jam 11 siang ada undangan. Kita bisa hadir di rumah Bapak Bayu, acara 40 hari ya, acara 40 hari ibu dari mamahnya Bapak Bayu. Jadi mengundang jemaat sekalian, nanti jam 11 siang ini ada ibadah 40 hari di rumah Mama Bayu ya, mungkin sekitar 1 jam lagi gitu ya. Jadi untuk kita mungkin nanti bisa bersiap-siap untuk bisa hadir di rumah keluarga Bapak Bayu. Dan di bulan November nanti akan, saya sudah diskusi juga sama Pras juga gitu ya. Kita akan mengadakan katekisasi itu ya untuk anak-anak jemaat kita. Jadi di bulan November nanti di awal bulan untuk anak jemaat yang di usia 12 tahun ke atas bisa mengikuti kelas katekisasi, dan nanti di awal-awal Desember akan diadakan baptis selam ya. Jadi buat jemaat sekalian yang punya anak di usia 12 tahun ke atas ya bisa diinformasikan. Nanti saya akan kirim jadwalnya ya. Kalau banyak jemaat kita, anak-anak jemaat nanti yang mengikuti ini, nanti kita adakan mungkin 3 kali dalam seminggu, 5 orang seperti itu ya, biar nggak terlalu banyak di dalam gereja. Untuk anak-anak jemaat yang usianya 12 tahun ke atas bisa mengikuti kelas katekisasi, nanti akan dimulai di bulan November ya. Nanti akan saya kirim tanggal berapa nanti ya. Nanti pertemuannya sekitar 4 kali atau 5 kali pertemuan. Nanti di awal Desember akan diadakan baptis selam oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Jadi agar jemaat sekalian, anak-anak muda terutama yang baptis, agar mereka mengerti gitu ya, apa sebenarnya baptis itu gitu ya. Bukan cuma dicelup kayak tercelup lalu diminum, enggak. Tapi ada pengertiannya seperti itu, agar ketika dibaptis betul-betul mengerti gitu ya, mengenal Tuhan gitu ya. Jadi itu saja informasi untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita pada saat hari ini, nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan
Yesus, ku berterima kasih buat kasih hamba-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Saudara Bapak Gembala. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Haleluya Yesus. Memuji-Mu Terima kasih. selamanya. Tuhan mendengar seru doa kami, dengar segala penyembahan doa-doa kami pada saat ini Tuhan. Kami membutuhkan dan memerlukan Engkau Tuhan, melewati pujian, melewati firman Tuhan pada pagi hari ini, mendidik dan mengajar kehidupan kami, supaya hidup kami mampu percaya dan berharap pada Engkau Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Sekecil apapun yang mereka perbuat Tuhan, biarlah mata-Mu lihat dan Tuhan mendengar seru doa mereka, yaitu harapan mereka ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Baik pemimpin, yaitu presiden kami, sampai seluruh jajarannya, sampai ke daerah ini, RT RW kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar perlindungan Tuhan akan bangsa kami menjadi bangsa yang yaitu makmur, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memuliakan nama Engkau Bapa. Pada pagi hari ini kami serahkan yaitu kota kami Kuala Kurun ini, kabupaten kami Gunung Mas dalam tangan Tuhan. Biarlah kami melindungi kami Bapa, yaitu memberkati seluruh yaitu masyarakatnya Tuhan, dan pemerintahnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku akan menjamah sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang belum hadir. Tangan Tuhan yang ajaib akan memberkatinya kehidupan sidang jemaat dengan berlimpah-limpah, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rencana mereka ke depan. Biar Tuhan turut. Kami tetap menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang dalam studinya, yang dalam pendidikannya, dan dalam pekerjaan apapun Bapa, baik dalam hidup nikah dan buah kandungan mereka Tuhan. Engkau berkati dan Engkau memberikan yaitu buah-buah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi pada siang hari ini. Sebelum kami pulang dan apabila kami pulang, Tuhan sertailah kami dalam perjalanan kami, baik yang berjalan kaki maupun kendaraan roda 2, roda 4, tibakan kami ke tempat kami masing-masing yaitu dengan selamat. Dan pada hari ini Bapa, kami tetap berdoa dan berseru menyerahkan hidup kami. Kami tetap yaitu bersandar dan berharap pada Engkau Bapa dalam Yesus Kristus. Kami mengerahkan hati kami, mengangkat tangan kami sungguh-sungguh kepada Engkau Bapa. Tuhan melihat dan Tuhan mengerti, yang Tuhan peduli dalam kehidupan kami Herlepasare. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini sidang jemaat Tuhan, biarlah Engkau pulang pada pagi hari ini.
Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan memberikan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera pada siang hari ini. Biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kami sampai Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di